Romo, dewasa ini kita selalu ditakutkan dengan adanya resesi 2023. Waduh, nanti kita nggak bisa mempertahankan sumber daya pangan kita sendiri. Nah, kalau dikembalikan lagi ke umat kita khususnya di paroki-paroki di Surabaya, Romo ya, tentang ekonomi kerakyatan sendiri, Romo menyikapinya bagaimana khususnya di Kevikepan Surabaya? Yang pertama tadi yang Anda katakan resesi untuk pangan Indonesia itu hoax. Indonesia justru tahun 2023 ini surplus soal pangan. Baik, selamat pagi pemirsa reportase Komsos KR langsung dari Paroki Kristus Raja bersama saya dengan Okta. Hari ini Minggu 23 Oktober 2022 merupakan hari Minggu Misi sekaligus kita merayakan Hari Pangan Sedunia yang kita rayakan setiap tanggal 16 Oktober 2022. Dan hari yang luar biasa ini kita bersama akan menyaksikan Basar 20 UMKM se-Kevikepan Surabaya. Dan tentunya kita bersama akan menyaksikan talk show dengan tema mewujudkan gerakan Zero Waste bersama UMKM bersama 3 narasumber yang sangat luar biasa. Penasaran seperti apa keseruan talk show dan juga perayaan Basar Hari Pangan Sedunia? Langsung di Aula Gedung Paroki Kristus Raja sudah hadir reporter kami Flavencia yang akan menyiarkan secara langsung. Oke Fla, are you ready? Sudah siap di sana? Oke, ready Kak Okta. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi letaknya beberapa stand bazar yang berpartisipasi dalam kegiatan Hari Pangan Sedunia, yang mana Paroki Kristus Raja sebagai tuan rumahnya. Kurang lebih ada 20 paroki sekupan Surabaya yang berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Nah, coba pemirsa lihat di belakang saya sudah banyak sekali stand-stand bazar yang sangat menarik. Kalau saya perhatikan nih ya, sudah dari pagi orang-orang berkumpul untuk belanja makanan dan minuman yang sangat enak-enak. Kalau dilihat, andai pemirsa ada di lokasi saat ini, aromanya pasti sangat menyengat dari makanan-makanan yang dijual. Untuk pemirsa ketahui bahwa Hari Pangan Sedunia kali ini di mana stand-stand bazar itu menggunakan voucher untuk pembelian makanan atau produk lainnya. Seperti yang ada di layar Anda sekarang ini, saya sudah menyiapkan voucher untuk membeli makanan dan minuman. Saya tidak mau kalah dengan pengunjung yang lainnya. Yuk kita ikutin keseruan kita hari ini. Oke, kalau misalnya kita lihat ya di kanan kiri kita ini sudah banyak sekali makanan yang dijual. Selain makanan ada juga puding, kemudian ada jamu-jamuan, kemudian ada yang namanya kerajinan tangan yang sangat menarik ya. Kalau misalnya di sebelah kanan saya di sini ada stand yang sangat menarik ya, serba putih, kemudian ada gorden-gorden. Wah ya, ibu-ibu yang sangat meriah sekali dengan atributnya yang sangat kece-kece. Di sini kalau misalnya kita lihat ada jual minuman, kemudian makanan yang tentu saja pasti sangat menarik dan enak untuk dinikmati. Jadi jangan ketinggalan, yuk bisa kita hadir sekarang juga.
inilah suasana di luar. Sekarang kita sudah berada di lokasi bagian dalam yang ada beberapa stand bazar. Kalau misalnya dilihat sekarang sudah lebih meriah lagi ya dibandingkan yang luar tadi, karena beberapa bazarnya sudah sangat banyak di bagian dalam. Nah, ada satu nih pemirsa yang menarik perhatian saya, satu stand bazar yang kayaknya wow ya, dilihat dari penampilannya kayak sangat membuat saya penasaran kira-kira apa sih yang dijual pada stand bazar tersebut. Yuk kita langsung saja ke stand bazarnya. Nah, ini nih pemirsa ya, salah satu stand bazar yang menarik perhatian saya sedari pagi. Kira-kira semeriah apa sih stand bazar ini dan dijualnya itu apa saja ya? Karena saya sudah ada voucher, jadi sebaiknya kita tanya-tanya dulu dan sekaligus membeli makanan yang dijual oleh stand bazar. Oke, kalau kita lihat di sini ada stand bazar dari Paroki Santo Yohanes Pemandi. Jadi kita lihat, kita tanya sedikit apa saja sih yang dijual makanan dan minuman di sini. Yuk. Oke, sebelum kita belanja dengan voucher ini, kita tanya-tanya sedikit dulu ya dengan pemilik stand bazar. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Boleh tahu nih Bu, namanya siapa? saya Yani dari Paroki Yohanes Pemandi. Oke Bu Yeni. Bu, kalau saya lihat dari jauh ya, dari tadi pagi kayaknya stand bazar ini sedikit menarik perhatian saya untuk saya datangi. Kira-kira apa sih makanan yang dijual atau disajikan pada stand bazar Ibu Yeni ini? Terima kasih. Kita dari Yohanes Pemandi khusus untuk makanan tradisional. Ada gudeg asli Jogja, pembuatnya dari Jogja. Kemudian ada buntil, ada getuk lindri, puding, dan jus. Serta kerajinan tangan dari Ibu Penny. Oke, berarti ini langsung impor dari Jogja ya makanannya ya Bu ya. Jauh ya. Jadi yang kangen ke Jogja ya bisa cobain dulu minimal makanan di stand bazar ini ya Bu. Selain itu Bu, selain makanan ada yang menarik perhatian saya. Di sana itu ada apa ya Bu? Oke, mungkin bisa Ibu jelaskan? Iya, itu wedang herbal. Jadi ada wedang seres, kemudian sinom, ada juga lemper bakar. Oke, selain makanan tradisional dengan rempah-rempah yang enak banget ya, ada sinom juga di sana. Ada wedang sereh. Tentu Bu, kalau boleh tahu nih Bu, manfaatnya apa saja Bu? Saya dijelaskan dong. Untuk udara yang dingin ini sangat cocok sekali untuk diminum di malam hari. Oke. Jadi lagi cuaca hujan mendukung sekali dengan membeli wedang sereh ya. Terima kasih banyak Bu. Karena saya punya voucher ya Bu ya. Saya mau membeli nih ya. Kira-kira apa yang bisa saya beli ya? Saya jadi bingung karena terlalu banyak pilihannya Ibu ya. Pusing saya. Oke, baiklah Bu. Saya mau membeli ini apa Bu nih Bu? Itu somai. Somai Bu, saya beli satu ya. Ya baiklah. Ada lemper. Mau dicoba lempernya? Oke Bu, boleh lempernya satu? Lempernya satu, oke. Iya, seperti itu. Ini 5.000. Jadi Oke, jadi 15.000 ya. Kita sudah ada voucher, kita beli. Cuaca hujan, kita minum ini. Terima kasih. Oke pemirsa, tadi kita sudah lihat ya salah satu stand bazar yang menurut saya menarik. Namun ada yang menarik perhatian saya lagi. Kalau di tadi itu jual makanan dan minuman, sekali ini ada yang berbeda. Kok ada tanaman di sini ya? Kira-kira untuk apa dan apakah dijual atau bagaimana ya? Saya ingin bertanya-tanya. Kita lihat sendiri ya. Di sini ada tanaman-tanaman. Kalau tadi makanan yang menggunakan atau mengolah tanaman-tanaman ini ya, kita tanya dulu nih pemilik stand bazarnya dari Paroki Santa Maria Annunziata. Oke, kita akan tanya-tanya dulu sama pemilik stand bazar kali ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu, boleh saya tahu namanya? Ibu Ana. Iya, Ibu Ana. Bu Ana kayaknya stand bazar Bu Ana sedikit berbeda ya. Kalau yang lain makanan semua, tapi di sini ada tanaman, kemudian ada juga makanan ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit tentang stand Ibu hari ini. Oh iya, ini kreasi anak-anak OMK Paroki Santa Maria Annunziata. Ada tanaman. Terus ini stand-standnya ini nanti juga dijual. Ini untuk kreasi juga orang-orang umat sana. Terus ini juga dari umat semuanya, ada nasi pecel, ada gudeg, ada ayam kalasan, semuanya hasil karya umat Paroki Annunziata Sidoarjo.
Oke, terima kasih Bu Ana. Jadi pemirsa, kalau misalnya pemirsa lihat tanaman-tanaman ini semuanya dijual. Di mana ini milik seluruh umat paroki Santa Maria Annunziata ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada kerajinan tangan dari kayu ya, tempat diletakkan barang-barang ini juga dijual pemirsa. Siapa tahu pemirsa lagi membutuhkan bisa menghubungi ya nomor yang tertera nanti. Nah ini keren-keren banget ya. Sebelah sana ada makanan-makanannya. Oh, oke, baik. Jadi semua yang ada di lokasi stand bazar kali ini dijual. Jadi pemirsa bisa membelinya. Oke, pemirsa, tadi itu hanya sisi sebelah kanan saja. Masih banyak lagi stand bazar yang akan kita lihat keseruannya dan tanya-tanya sejauh mana tentang produk yang dijual. Masih ada hal yang menarik yang akan kita bahas sepanjang hari ini ya. Tetap ditonton. Pemirsa, tadi saat saya jalan-jalan ya, ternyata ada ketemu Romo Hardo ya, selaku tuan rumah. Romo, selamat pagi. Romo, saya boleh bertanya-tanya sedikit ya Romo ya. Romo, bagaimana sih tanggapan Romo ya, reaksi Romo selaku tuan rumah dalam pelaksanaan Hari Pangan Sedunia pada hari ini? Oh, baik. Ya, ini Hari Pangan Sedunia itu sebenarnya diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Tetapi kesepakatan dari PSE Kuskupan Surabaya dilaksanakan minggu berikutnya tanggal 23 ini. Lalu kita bersama-sama ya, atas saran dari PSE Kuskupan, kita diminta untuk jadi tuan rumah di paroki KR ini. Tetapi panitianya adalah PSE Sekevikepan. Pesertanya PSE 3 Kevikepan Kota Surabaya, ada 20 paroki yang ikut. Tujuan dari hari peringatan Pangan Sedunia ini adalah untuk menghargai atau mengembangkan UMKM umat kita, terlebih ya dampak pandemi COVID yang mungkin memerlukan wadah untuk menciptakan UMKM yang bisa meningkatkan ekonomi umat. Tetapi sekaligus punya misinya supaya apa yang diolah kreativitas umat itu selaras dengan ekologi, dengan keselamatan lingkungan hidup ekologi itu ya. Maka kita menggunakan tema mewujudkan gerakan zero waste, artinya kita tidak boleh mencemari lingkungan lah, supaya limbah itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kita tetap umat itu bisa semangat, usahanya bisa meningkat. Lalu sebagai tuan rumah kita bersyukur karena dipercaya oleh Kuskupan melalui PSE untuk mengkoordinir kegiatan hari ini. Dan ini dihadiri hampir semua paroki di Kuskupan Surabaya, terutama ketika Vikepan di kota. Begitu, jadi kita ya dipercaya harus melaksanakan sebaik mungkin, menjadi tuan rumah yang baik supaya ya kita bisa menjadi pelayan-pelayan untuk paroki-paroki lain dan kuskupan ini. Begitu. Oke, terima kasih Romo Hardo. Jadi diadakan kegiatan hari ini ya untuk meningkatkan UMKM kecil juga ya Romo ya. Jadi biar kita ketahui apa saja yang bisa dikembangkan. Jadi sebagai sebuah wadah untuk kedepannya perekonomiannya bisa meningkat. Seperti itu, wah keren banget. Romo, kalau saya lihat nih, Romo kayaknya dari tadi keliling-keliling melihat sesuatu mungkin makanan atau produk. Emang ada yang menarik perhatian Romo nih pada pagi hari ini? Ya, saya ada perhatian. Hampir semua paroki itu mempunyai umat yang kreatif melalui PSE, baik olahan berupa makanan, minuman, dan terlebih lagi di pojok sana tadi ada pengolahan limbah makanan, limbah dapur, jadi ekoenzim dan turunannya, limbah komposnya juga ada maggot, ada pupuk-pupuk kompos organik, ada tanaman-tanaman organik.
itu semua sebagai sarana untuk mengolah limbah rumah tangga yang bermanfaat. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat walaupun sudah bekas atau sudah sampah. Tapi kalau diolah menjadi bermanfaat, bahkan bisa menghasilkan turunan atau olahan yang baik untuk tanaman, untuk tanah, ya, untuk ekoenzim dan seterusnya. Dan itu merupakan sebuah kreativitas, kedisiplinan umat untuk ya memperhatikan lingkungan hidup supaya kita tidak menambah lingkungan ini semakin tercemari, gitu ya. Oke, terima kasih banyak Romo Hardo untuk wawancara singkatnya. Selamat pagi, Romo. Oke pemirsa, tadi kalau kata Romo Hardo selain makanan dan minuman, ada yang menarik di pojok kanan sana bahwa ternyata ada pengolahan ekoenzim, kemudian ada maggot. Untuk maggot ini ya baru pertama kali saya dengar. Sebaiknya kita lihat langsung ya ke standnya, kira-kira apa sih maggot ini dan ekoenzim itu seperti apa. Yuk ikutin keseruan kita. Oke, di sebelah sini ternyata yang dikatakan oleh Romo Hardo terkait apa yang namanya maggot ya. Boleh kita tanya-tanya ya. Siapa tahu pemirsa juga belum ngerti apa itu maggot. Jadi setelah menonton ini tahu informasi pentingnya. Pemirsa, kita sekarang sudah ada di lokasi maggot. Maggot itu apa sih? Kalau misalnya kita bertanya sendiri-sendiri kayaknya nggak akan mendapatkan jawaban ya. Kita langsung tanya aja ke ahlinya yang pemilik standnya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak, saya Bambang. Oke, namanya? Bambang dari Sakramen Maha Kudus. Oke, kita sekarang sudah bersama Pak Bambang dari Sakramen Maha Kudus. Pak, tadi kalau saya dengar dari jauh kemudian dari penyampaian Romo Hardo, maggot ini apa sih Pak? Ini kayak asing kalau menurut saya ya Pak. Ya. Oke, kebanyakan orang maggot itu merasa apa ya, jijik kalau pegang, kan biasanya begitu. Tapi justru dia membawa keuntungan bagi para peternak khususnya. Bisa dipakai untuk pakan ternak lele, lalu ayam, bebek, yang semuanya unggas. Nah, dari siklus ini mulai kita bangun itu mulai dari telur. Jadi kita pancing medianya cukup hanya dengan dedak yang difermentasi. Kita akan mendatangkan lalat. Nah, dari situ kita akan bikin seperti ini. Nah, ini tempat telurnya. Jadi nanti lalat itu hinggap di sini, telur kita ambil, kita tetaskan, baru nanti setelah menetas jadinya seperti ini. Nah, itu. Oke, Pak, kalau misalnya saya boleh tanya nih, apakah lalat yang akan datang di sini telurnya itu lalat seperti pada umumnya kita lihat yang selalu kita usir gitu atau seperti apa? Bedanya di mana sih, Pak? Memang banyak yang tanya, "Pak, lalatnya kok lalat apa ya? Bukan lalat hijau ya?" Wah, bukan. Lalat ini lalat membawa keuntungan bagi kita. Jadi bukan lalat hijau yang justru membawa bibit penyakit, bukan. Tapi lalatnya bentuknya seperti tawon. Nah, itu. Oke, jadi pemirsa ini lalat bukan sembarang lalat ya. Jadi bukan pada mikir lalat yang membawa penyakit yang kita usir, tidak. Tapi ini lalat yang memiliki keuntungan. Karena apa? Lalat itu nanti kalau bertelur kemudian dia akan wujud akhirnya kan seperti ini. Coba pemirsa bisa lihat ya, seperti ini ya. Menggemaskan ya pemirsa ya. Tapi jangan khawatir ya. Ini dia sangat bermanfaat ya sebagai pengurai atau tahap akhir dari pengolahan sampah. Kalau misalnya teman-teman menghasilkan limbah rumah tangga yang cukup besar setiap harinya di rumah, ketika mempunyai maggot seperti ini cukup diletakkan. Pak, saya mau tanya, kira-kira berapa lama sih kemampuan maggot ini untuk mengurai sampah atau limbah rumah tangga setiap harinya? Oke, maggot 1 kilo itu bisa menghabiskan 10 kilo sampah organik dalam waktu 1 kali 24 jam. Wow ya, keren
keren banget ya. Jadi kalau misalnya kalian produsen yang menghasilkan produk-produk rumah tangga yang tentunya menghasilkan limbah rumah tangga yang besar, gunakanlah maggot ini sebagai solusinya ya. Jadi kalian tidak perlu yang namanya mencemari lingkungan dengan membakar, kemudian menimbun sampah. Itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan menimbulkan masalah ke depannya. Jadi ada cara yang sangat bagus dan sangat ramah lingkungan sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu dengan penggunaan maggot. Pak, satu lagi Pak, mungkin di rumah itu penasaran nih pemirsa ya. Di sana ada saya lihat lalat yang mungkin bisa dilihatkan ya, sedikit diperhatikan ya Pak, dimulai dari tahap apa, kemudian apa, lalu menjadi apa hingga akhirnya seperti ini dan bisa kita manfaatkan. Oke, itu mulai datang lalat itu kita awalnya untuk mancingnya itu pakai dedak fermentasi. Jadi bawahnya itu kita kasih dedak yang sudah kita fermentasi, di atasnya kita kasih tumpukan kayu lis. Nah, kurang lebih 3 sampai maksimal 1 minggu dia sudah ada telur. Telur kita tetaskan. Nah, media penetasan tetap pakai dedak tersebut. Lalu begitu besar, proses 15 hari dia akan besar. Setelah itu dia akan merubah wujud seperti dari kepompong ke kupu-kupu. Nah, itu kurang lebih 20 hari. Nah, setelah itu baru mereka akan jadi lalat. Nah, lalat itu yang dari sini, lalat yang dinamakan prepupa, itu prepupa, masa-masa di mana dia diam, sudah tidak akan makan lagi, tapi dia berproses untuk menjadi lalat. Dia butuh ruang gelap. Jadi kita sediakan untuk ruang gelapnya. Oke. Terima kasih Pak. Jadi tadi adalah sekilas penjelasan metamorfosis ya, dari perubahan dari si lalat dari telur itu menjadi yang namanya maggot ini yang sangat bermanfaat. Wow, saya mendapatkan informasi baru mengenai maggot yang sebelumnya nol banget Pak untuk informasi ini. Terima kasih banyak ya Pak Bambang untuk penjelasannya. Semoga nanti banyak orang yang terinspirasi mengalihkan menggunaan maggot ini daripada dibakar-bakar, sampahnya itu tidak baik untuk lingkungan. Terima kasih banyak ya Pak Bambang. Selamat pagi. Oke, pemirsa, karena dia sedikit menggemaskan ya, sesuatu yang menggemaskan sepertinya harus kita pegang ya, seperti itu. Baiklah, kita coba. No. Oke, sangat menggelitik ya kalau misalnya pemirsa bisa rasakan ya, seperti itu. Ini sangat bermanfaat sebagai pengurai. Oke, beralih dari lokasi stand bazar maggot, sampingnya tepat banget ya pemirsa ya, ada sesuatu yang berbeda juga ya. Kalau tadi adalah maggot, sekarang ada sesuatu yang kayak baju, tapi kok motifnya tuh sangat-sangat menarik ya. Kalau kita bisa wawancara langsung aja ya kalinya, siapa tahu pemirsa juga penasaran ya dengan motif-motif dan apa sih yang dijual sebenarnya. Oke, selamat pagi Bu. Pagi. Bu, boleh tahu namanya siapa? Ibu Tri. Oke, Ibu Tri dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Paroki Sakramen Maha Kudus. Oke, dari Paroki Sakramen Maha Kudus. Permisi ya Bu Tri. Bu Tri, saya mau lihat nih, kayaknya menarik banget ya. Motif-motifnya itu kayaknya tidak satu motif tuh langsung banyak ya, tapi ada berbeda-beda. Kira-kira apa sih yang membedakan stand Ibu dengan stand yang lainnya ya? Ini benar-benar handmade. Jadi antara satu dengan yang itu pasti tidak akan pernah bisa sama. Kalaupun sama mungkin cuma corak atau warnanya, tapi kalau motif benar-benar sama seperti batik pabrikan itu tidak akan bisa. Karena ini dibikinnya dari benar-benar daun-daun yang alami, bahan-bahannya menggunakan bahan alami. Kita tidak menggunakan bahan-bahan yang sintetis gitu, tidak. Oke, kalau misalnya berarti ini eco printing ya. Sekarang lagi gembar-gemburnya ya, lagi hits ya, lagi viral banget tentang eco printing ini. Dan banyak juga sekolah loh Bu yang sudah mulai menerapkan sistem ini untuk diketahui oleh peserta didik ya. Bu, saya boleh tanya nggak, kira-kira proses pembuatannya ini membutuhkan waktu yang lama atau ribet kah atau seperti apa? Lama, ribet, tapi kalau kita waktu sudah membuka hasilnya itu akan ada kesenangan pribadi yang
wow gitu loh. Hasil yang wow itu yang benar-benar dari para ekoprint itu yang sangat-sangat didambakan, yang dinantikan, karena dengan bahan yang sama, dengan racian yang sama, itu bisa jadi menghasilkan yang berbeda juga. Jadi itu mukjizat alam beneran ya, jadi nggak akan ada yang sama gitu tuh. Oke, jadi bagi para seniman ya, kalau prosesnya semuanya pasti bakal ribet-ribet dulu, butuhkan waktu lama. Pas dilihat hasilnya, ya ampun ya pemirsa, permisi ya Bu, hasilnya itu seperti ini ya. Kalau misalnya pemirsa lihat ya, mungkin yang punya tanaman-tanaman di rumah ya bingung nih mau ide mau ngapain, cukup dipetik daunnya kemudian dilakukan motif seperti ini Bu. Proses dari daun yang biasa bisa seperti ini tuh diapakan Bu, kalau sekilas gitu loh Bu? Setelah kita istilahnya mordanting segala macam, itu cukup ditempel aja. Setelah ditempel seperti itu, kita ada proses pengukusan. Pengukusannya aja antara 1 sampai 2 jam. Seperti itu sih. Kalau untuk proses secara ringkasnya itu setelah kita proses mordanting itu baju ini biar bebas dari kayak pabrikan, itu di scoring, terus di mordan itu biar nanti bisa menempelnya. Pengukusan itu benar-benar nanti bisa dia akan melekat dengan batiknya, bahannya ini. Jadi warna-warnanya ini benar-benar warna daun. Oh, jadi warna ini warna dihasilkan oleh daunnya sendiri. Kok bisa nempel ini? Ini memang ditempel aja atau harus kita pukul-pukul ya biar nempel atau seperti apa Bu? Oh tidak, kita tidak pakai. Kalau zaman dulu masih jadul mungkin pakainya ponding, memang dipukul-pukul. Kalau sekarang sudah nggak pakai seperti itu. Semakin majunya zaman berarti banyak hal yang kita tinggalkan. Kalau dari zaman dulu dipukul-pukul ya biar lebih merekat ya seperti ini Bu, keren ya Bu ya. Jadi sekarang tuh tidak perlu lagi, jadi lebih simpel namun hasilnya luar biasa seperti ini Bu. Apakah hanya baju warna putih atau kain warna putih saja yang bisa menempel atau bagaimana? Baju yang warna juga bisa. Seperti ini nanti, ini beda-beda. Pakai pewarnanya kita juga pewarna benar-benar alami ya. Terus kainnya itu kain-kain benar-benar kain yang berserat alami, tidak pakai sintetis. Wow, selain prosesnya diambil dari alam, ternyata pewarnanya juga itu sangat alami, jadi tidak mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Jadi kalau pemirsa beli satu ini berarti sudah menyelamatkan alam tentunya. Selain mendapatkan seni estetiknya, kalian juga sudah berpartisipasi untuk menyelamatkan dunia ini ke depannya. Wow. Oh ternyata pemirsa, selain baju ada juga tas ya. Ternyata nempel juga ya Bu untuk kain atau bahan seperti tas ini ya. Bisa juga tas, bisa sepatu, bisa juga untuk kalau dimuk, dicangkir kayak gitu juga bisa. Wow, saya tadi kiranya pemirsa ya hanya pada kain yang teksturnya seperti ini bisa nempel, ternyata tidak. Kalau saya sentuh ya, tas ini teksturnya agak kasar dan berserat gitu ya, tebal juga. Kok bisa nempel, lihat warnanya. Kira-kira pemirsa bisa tebak nggak sih? Ini kira-kira daun apa kalau dilihat warna dan bentuknya? Wow, keren banget dan juga bisa di sepatu bahkan di muk. Kalau kalian yang pengen banget mencari nuansa baru pada muk-muk kalian, tentu bisa menggunakan teknik seperti ini ya Bu. Bisa sekali. Bu, satu kata atau pesan buat Ibu kira-kira mengenai teknik ini untuk pemirsa di rumah ada nggak Bu? Kalau kita ekoprint jangan takut mencoba dan terus belajar, karena semakin hari teknik dan prosesnya atau metode itu semakin banyak. Jadi kita pun meskipun sudah bisa, tapi kita tetap belajar terus. Oke, terima kasih banyak Bu Tri. Jadi jangan takut untuk mencoba walaupun prosesnya ribet tapi hasilnya sangat memuaskan seperti ada di stand bazar kali ini. Jadi pemirsa bisa coba untuk di rumah, sangat simpel, banyak cara-caranya ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Tri untuk informasi terkait ekoprinting ini. Semakin ke depannya ekoprinting akan semakin terkenal. Oke, selamat pagi. Terima kasih ya Bu. Oke, pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat stand-stand bazar, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak mewawancara atau menanya-nanya tentang stand bazar ini dari pembelinya langsung ya. Sebelah kanan saya sudah ada Ibu cantik ya. Kita tanya dulu nih sama Ibu, namanya siapa Bu? Luis Maria. Ibu Luis Maria. Bu, Ibu dari paroki mana atau dari
tempat mana gitu ya? Santa Maria tak bercela. Dari paroki Santa Maria Tak Bercela. Bu, hari ini menurut Ibu perasaannya seperti apa nih menghadiri acara Hari Pangan Sedunia yang diikuti oleh seluruh paroki Seuskupan Surabaya? Ya, saya kira ini satu event yang bagus sih, positif, membantu para UKM ya istilahnya ya untuk mengembangkan atau memasarkan produk-produk mereka. Bagus sih. Ya. Iya, jadi ini sangat membantu ya Bu untuk UMKM kecil untuk merintis usaha dan menjadi salah satu wadah memperkenalkan produk olahan mereka. Bu, kalau saya lihat ya, kayaknya Ibu tadi kesana kesini ya membawa tentengan. Ada yang menarik gak sih sepanjang hari ini? Ada, tadi kami sempat agak lama di stand ekoenzim. Ya, itu menarik sih. Kalau menurut Ibu ekoenzim itu hal yang baru atau Ibu memang sudah tahu cuman pengen beli produknya atau gimana Bu? Sesuatu yang baru juga sih tadi. Cuman sebelumnya udah pernah ini sih baca-baca. Cuman belum tahu produknya itu kayak apa. Tadi di situ ada contoh-contoh produknya, jadi menarik sih. Oke, kalau dari dulu hanya membaca informasinya atau mendengar, sekarang karena diadakan bazar dan ada ekoenzim langsung dibeli ya. Sepertinya diborong. Makanan-makanan di sini menurut Ibu bagaimana? Enak-enak atau dilihat dari pandangannya seperti apa, Bu? Ya, kalau makanannya juga unik-unik sih, banyak variasi. Iya, banyak variasi. Tadi sempat nyobain apa ya? Makanan nasi lemak yang dibungkus daun seperti kerucut itu juga menarik. Terus ada standnya anak-anak dari Mataram Ambilis. Kemudian ada stand mie, terus nasi apa tadi lupa namanya. Menarik. Wow, pemirsa, jadi sangat menarik loh hari ini. Selain kita bisa lihat ekoenzim, budidaya maggot, kita bisa mengenyangkan perut. Yang penting kuncinya ya jangan lupa membawa vouchernya biar bisa membeli ya, seperti itu. Harganya juga terjangkau ya. Jadi silakan datang untuk Harganya sangat terjangkau, jadi jangan khawatir ya, tidak terlalu menguras kantong berlebihan, tetapi kita sudah mendapatkan rasa enak dan manfaatnya. Oke, terima kasih ya Bu untuk kesempatannya bisa nanya-nanya. Selamat pagi Bu. Oke, pemirsa, dari tadi stand ini adalah stand yang cukup ramai ya. Banyak orang kayaknya kepo banget mau tanya-tanya. Nggak ketinggalan, saya juga kepo karena tulisannya adalah ekoenzim. Apa sih ekoenzim? Kalau kita bertanya-tanya sendiri kayaknya kurang sreg ya. Kita harus tanya sama ahlinya ya. Oke, di samping kita ada ahlinya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, kenalkan nama saya Ibu Yanti dari komunitas ekoenzim Surabaya, Paroki Sakramen Maha Kudus Pagesangan. Ya, kenalkan, ini produk yang disebut ekoenzim. Dan ekoenzim ini adalah cairan alami, fermentasi dari molase atau gula merah atau gula aren atau gula tebu, satu bagian. Ditambah bahan organik. Bahan organik itu hasil limbah rumah tangga. Seperti ini. Jadi ada kulit buah, ada gagang sayur, ini 3 bagian. Jadi tadi gula 1 bagian, bahan organik yang terdiri dari minimal 5 kulit buah segar dan 10 bagian air. Jadi komposisinya 1:3 banding 10. Kemudian difermentasi dalam suatu wadah. Wadahnya harus plastik dan bermulut lebar supaya tidak terjadi ledakan ketika fermentasi. Isinya hanya 60% dari kapasitas wadah. Difermentasi selama 3 bulan. Jadi bahan-bahan tadi dicampur. Ini yang namanya molase. Ini molase ya. Terus tadi kulit-kulit buah tadi, kemudian air, difermentasi selama 3 bulan akan menjadi satu produk yang disebut ekoenzim. Dan misi dari pembuatan ekoenzim ini adalah mengurangi sampah agar tidak terbuang di TPA yang akan menimbulkan gas metan yang berbahaya. Nah, ekoenzim ini manfaatnya 1, merawat bumi. Ketika bumi ini panas,
maka ekoenzim dapat disemprotkan ke udara. Ketika ekoenzim disemprotkan ke udara, maka lapisan ozon dan oksigen bertambah sehingga suasananya akan menjadi lebih dingin. Kemudian selain itu juga bisa merawat rumah tangga. Jadi alat-alat rumah tangga itu bisa dibersihkan pakai ekoenzim. Seperti untuk ngepel, untuk membersihkan kamar mandi. Juga bisa untuk merawat diri karena bisa untuk kumur, untuk sikat gigi. Kemudian karena kita cinta terhadap lingkungan, maka lingkungan akan mencintai kita. Suatu bukti, ekoenzim bisa dibuat produk turunan. Produk turunan yang berupa sabun mandi, kemudian sabun cuci, ini sabun cuci tangan, ini deterjen. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, bisa dibuat sabun batangan. Semua herbal, tanpa bahan kimia dan pengawet sehingga cocok untuk kulit. Semua yang beli pasti datang kembali. Kalau kami menjual produk turunan, untungnya itu adalah untuk biaya baksos. Kami sudah memasyarakatkan ekoenzim bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup ke seluruh kota Surabaya untuk nyemprot tempat sampah juga. Jadi luar biasa ekoenzim. Di ekoenzim keren banget. Dari sampah menjadi sesuatu yang luar biasa, menyelamatkan kita. Dari hal yang tidak berguna bisa menyelamatkan kehidupan kita. Sesuai dengan slogannya ya, ekoenzim mencintai lingkungan, menyelamatkan kehidupan. Ini adalah beberapa manfaat dari ekoenzim. Keren banget ya pemirsa ya. Oke, baiklah pemirsa Komsos KR, masih bersama saya dalam acara Hari Pangan Sedunia yang berlokasi di Paroki Kristus Raja yang diikuti oleh 20 paroki Seuskupan Surabaya. Selain dilaksanakan bazar-bazar dengan menjual produk makanan, minuman, kerajinan tangan, dan beberapa hal lain seperti ekoenzim, kemudian ada budidaya maggot, hari ini juga akan dilaksanakan yang namanya talk show. Talk show-nya berkaitan dengan tema Hari Pangan Sedunia, yaitu mewujudkan gerakan Zero Waste melalui UMKM. Jadi nanti ada perbincangan menarik ya. Mungkin nanti dalamnya ada pembahasan tentang ekoenzim, pengelolaan sampah, kemudian budidaya maggot. Jadi keseruan-keseruan akan banyak pada hari ini yang meliput tentang Hari Pangan Sedunia. Jadi kalau misalnya pemirsa udah belanja tadi ya, nanti jangan lupa ya ditonton talk show-nya. Dan narasumber kita pada hari ini akan keren-keren. Jadi informasi yang Bapak Ibu teman-teman semua dapatkan itu sangat bermanfaat. Dapat belanjaannya, dapat informasinya. Oh ya, sekarang yuk kita lihat kembali bazar-bazar yang ada di sekitar kita. Karena masih banyak banget pemirsa yang belum kita tengok, belum kita lihat, belum kita kupas tuntas. Yuk ikutin saya. Oke, di sana ada terlihat seperti ya packagingnya berbeda banget ya. Ada dibalut oleh packaging bambu-bambu. Apa sih isinya ya? Jadi kepo. Kalau saya sih kepo, gimana kalau pemirsa? Di sini kita sudah ada di standnya Paroki Sakramen Maha Kudus. Halo Bapak Ibu ya. Daripada saya kepo sendiri, yuk kita tanya aja yuk. Halo, selamat pagi Pak. Pak, boleh kenalan dulu nih sama siapa nih kalau boleh saya kenalan? Oke, selamat pagi Pak. Siapa namanya Pak? Pak Agung. Pak Agung. Kalau Bapak yang kece ini kira-kira siapa namanya? Brian. Wih, Brian ya, bukan Brian ya Pak, Brian. Oke. Pak Agung dan Pak Brian dan ibu-ibu yang cantik-cantik ya. Hari ini paroki Bapak Ibu menjual apa saja sih? Ada nasi Bali, ya nasi khas Bali. Ada nasi lemak. Ada enggak? Kue snack box. Ada lagi? Yang jual terus ini. Babi rica-rica. Es coklat. Oke, kalau di sini udah Bali banget ya Pak. Ada kain ala Bali, jadi biar tahu langsung ini adalah makanan khas Bali. Kemudian ada snack-snack. Di sana ada es coklat dan lain sebagainya. Dengar-dengar ya, Bapak Ibu, katanya tadi pagi ada yel-yel gitu ya. Boleh nggak sih sedikit yel-yelnya biar pemirsa juga tahu yel-yelnya ya? Yel-yelnya kayak gimana tuh? Keren banget ya, Paroki Sakramen Maha Kudus ada yel-yelnya. Pemirsa kalian kepo? Yuk kita lihat yel-yelnya. Oke, saya di sini aja ya pemirsa ya. Dengarkan
Pring reket ke gunung kaping ambrol. Atiku wis mantep, HPS jempol. Mampiro, mampiro, mampiro. Ayo dulur kabeh padha tuku. Sing dodol bagus ayu, grab yak ton mesem guyu. Iki ngono paroki samaku. Yes, Jos. Oke, ini ibu-ibunya kece-kece pol ya, bapaknya nggak kalah kece juga ya. Keren-keren, ada Pak Brian di sana ya. Oke. Dari Paroki Sakramen Maha Kudus, jangan lupa yel-yelnya udah keren, beli dong belanjaannya ya Bapak Ibu, keren. Mampir dong, thank you Bapak Ibu. Oke, silahkan. Panitia Jos. Panitia Jos. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Oke, ya pemirsa, kalau misalnya tadi adalah stand dari paroki-paroki, harusnya dong ya ada stand bazar dari tuan rumah ya. Tepat sekali, kita sekarang sudah berada di depan stand bazar dari Paroki Kristus Raja selaku tuan rumah pada Hari Pangan Sedunia kali ini. Nah, di stand Paroki Kristus Raja ada apa aja sih yang dijual-jual ya? Kalau di bagian sana ada makanan. Ada satu hal yang menarik bagi saya, di sebelah sini ada kerajinan tangan ya. Kira-kira apa saja? Oh, di sebelah sini ada dijual tanaman-tanaman. Kemudian ada duta lingkungannya juga ya. Berarti di sini teman kita ini berpartisipasi aktif dalam lingkungan, sehingga di sini ada salah satu bagian atau tempat yang dia pamerkan. Di sini ada data-datanya, dan yang bagian sini pemirsa, yuk kita lihat sedikit. Di sini ada menjual. Daripada kita kepo ya, mending kita tanya langsung nih sama pemilik stand bazarnya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bu, boleh tahu namanya? Lucia. Ibu Lucia. Bu, bisa dijelaskan kira-kira hari ini Paroki Kristus Raja jualan apa aja sih? Ini ada dari produk kami rajutan, itu ada kue-kue, sana ini ada pembersih lantai, dan juga ini ada bunga talilang. Tuh. Bunga telang itu. Oke Bu, ini pembersih lantainya terbuat dari apa? Kayaknya dari warnanya menarik banget ya. Ini bisa yang buat yang menjelaskan sendiri. Enggak Bu? Bu, produknya ini kira-kira dari apa ya? Seperti apa pembuatannya, mungkin secara singkat seperti itu. Oh, ini kalau dibuatnya ya seperti apa ya, orang aduk biasa ya. Cuman untuk keunggulannya itu bisa serangga bisa mati, bisa ya itu. Oke, jadi pemirsa di sini selain sebagai pembersih lantai, kinclong lantainya ini juga bisa untuk membasmi serangga-serangga yang nakal di rumah pemirsa ya. Nah, di sini ada beberapa produk olahan ya. Ada teh bunga telang. Ya, kalau misalnya kalau saya nggak salah ya, di sekitar gereja ini juga mungkin terlihat seperti itu ya, banyak sekali. Dan saya juga pernah coba, ada beberapa satu sekolah juga mereka menggunakan bunga telang ini sebagai bahan campuran untuk membuat nasi. Jadi warnanya itu berubah warna tetapi tetap bisa dikonsumsi. Kalau kali ini di stand Paroki Kristus Raja mereka menghasilkan yang namanya teh. Banyak manfaat, jadi bukan teh-teh yang sembarangan ya. Di sini bisa menggunakan yang namanya bunga telang untuk dapat dikonsumsi. Wow, keren banget dari stand Paroki Kristus Raja. Yuk kita lihat sedikit demi sedikit. Di sini ada makanan yang dijual. Halo, selamat pagi ibu-ibu cantik. Bu, bisa dijelaskan nggak Bu, kira-kira makanan apa saja nih yang best seller misalnya deh? Bestseller, semuanya enak semua. Betul ya pemirsa. Coba kalau pemirsa langsung ke sini, ini mata saya tuh langsung terfokus semuanya ya. Ada sate, ada makanan, ini kayaknya enak-enak banget. Kalau datang sendiri sekarang vouchernya harus disiapkan banyak karena satu voucher tidak akan cukup ya. Semua standnya enak-enak. Bu, mau tanya, gimana sih kesan Ibu selaku tuan rumah terus buka stand? Apa yang dirasakan? Senang. Semangat, rame. Iya. Sejauh ini banyak yang laku nggak sih Bu? Yang laku banyak. Ini tinggal ini. Pemirsa, jualan dari
stand Paroki Kristus Raja tinggal ini saja. Sudah ludes, berarti ini ya benar-benar laris manis dan endulita kalau katanya orang-orang. Tetap semangat ibu-ibu, semoga semuanya laris manis. Oke, tetap semangat. Jangan lupa ya datang ke stand bazar Paroki Kristus Raja. Pemirsa, ketika saya berjalan tadi ya, ada seorang wanita cantik yang menarik perhatian saya dengan atributnya yang kece abis ya. Di sebelah kanan saya, halo Bu, selamat pagi. Bu, boleh tahu namanya? Saya namanya Lismansiana. Lismansiana. Bu, dari paroki mana nih kalau boleh tahu? Santa Maria Tak Bercela. Dari paroki Santa Maria Tak Bercela. Bu, saya boleh tahu nggak kira-kira ibu lagi menawarkan produk apa sih, dan di stand bazar ibu kira-kira jual apa saja? Saya jualan sayur hidroponik, fresh, bebas pestisida, tanam sendiri. Wow, ada jual salad, ada juga sayur-sayuran hidroponik. Kalau teman-teman mau ketahui, hidroponik ini benar-benar jauh dari kata pestisida ya. Berarti otomatis rasanya lebih endulita kalau bisa dibilang seperti itu ya Bu. Kira-kira keunggulannya apa sih Bu? Sayur hidroponik itu lebih crunchy ya, lebih awet. Kalau di kulkas tuh bisa tahan 7-10 hari. Jadi lebih crunchy, kemudian lebih awet dan tahan lama ya. Kalau di kulkas kurang lebih lumayan lama ya Bu. Jadi kalau misalnya hari ini beli nggak langsung layu ya. Kalau dari harganya Bu bagaimana kalau dibandingkan dengan yang di pasaran misalnya? Sebenarnya harganya itu lebih mahal sedikit ya, tapi kan lebih awet, semua bisa dimakan. Jadi ini tidak ada yang tertinggal, masih segar. Karena ada akarnya. Jadi makanya awet. Pemirsa, coba lihat di sini ada contoh dari sayur hidroponik ya. Oke, betul, ada labelnya di sini. Jadi kalau misalnya mungkin harganya sedikit mahal, namun kan sama saja ya Kak pemirsa ya, bisa disimpan dalam waktu yang lumayan lama, jadi tidak perlu rugi seperti itu. Kalau murah tapi cepat busuk buat apa ya Bu? Dan ini manfaatnya besar sekali, jauh dari kata pestisida. Selain ini ada apa lagi Bu? Kayaknya standnya tuh kece banget deh. Coba deh kalau pemirsa lihat deh. Coba Bu bisa ditunjukkan. Oke, ada promo ya, hidroponik 20.000 dapat 3 pack ya. Wow, ada salad. Ini kayak segar-segar sekali pemirsa, ada salad ya. Oh, itu ada bayam ya Bu atau apa itu Bu? Ini ada bayam merah ya. Wow ya, khasiat, dan di sini masih ada kayak akarnya ya. Keunggulannya karena dia masih ada akarnya. Keunggulannya karena masih ada akarnya, dan kalau saya lihat memang batangnya juga agak keras, dan saya pernah mencoba Bu, yang tanaman yang hidroponik ini memang itu rasanya berbeda banget ya. Gurih, pokoknya enak. Batangnya juga lebih besar-besar juga. Kalau saya bandingkan dengan yang di pasar, cenderung memang sangat berbeda. Namun memang harganya mungkin sedikit mahal. Mahal di harga itu sesuai dengan rasa, kemudian tahan lamanya. Jadi worth it kalau misalnya saya bilang. Hidroponik itu keunggulannya juga tidak tergantung musim. Kalau sayur konvensional itu kan kalau musim hujan rusak, jadi naik harganya. Kalau hidroponik stabil, harganya tetap di kisaran gitu aja. Betul banget pemirsa, sekarang sudah ngetren banget yang namanya tanaman hidroponik. Dalam waktu singkat kita bisa menghasilkan dalam jumlah banyak tanaman. Memang mungkin perawatannya harus lebih spesifik, tapi hasilnya luar biasa, bisa dirasakan dan manfaatnya keren banget. Wow, terima kasih ya Bu, keren banget. Standnya bisa dilihat pemirsa, wow. Seru banget pemirsa, para penikmat kopi. Dari tadi kayaknya kita lihatnya es, makanan, kerajinan tangan. Kali ini adalah kopi. Zaman sekarang kalau tanpa kopi kayaknya nggak bisa deh beraktivitas. Jangan khawatir, di HPS hari ini ada satu stand yang menyediakan bagian untuk kopi ya. Para penikmat kopi harus tahu informasi ini ya. Bisa dilihat pemirsa, di sini ada terpampang dengan nyata ya, bahwa ada beberapa botol kopi dan di sana ada prosesnya. Wow, ini kali pertama saya melihat prosesnya secara langsung. Nah, sudah dilihat, kita harus tahu dulu dong ini dari paroki mana biar lebih afdol. Selamat pagi Pak.
Selamat siang. Pak, dari tadi kan saya lihat nih ada proses pembuatannya, bisa dijelaskan nggak sih tentang kopi yang ditampilkan di belakang saya ini seperti apa? Kopi Liberica itu kopi yang berasal dari lereng Wilis yang kita temukan dan kita jadikan brand dengan nama Liberica karena ada junk foodnya. Liberica itu tipe kopi yang soft. Kalau Arabica lebih kecut, Robusta lebih pahit. Jadi Liberica ini berasal dari lereng Wilis, pegunungan yang ada di Ponorogo. Itu di bawah Gua Maria Fatima. Oke, berarti ya dekat dengan Gua Maria berarti manfaat banget nih. Oke, Liberica Fatima karena dekat dengan Gua Maria. Pak, kalau misalnya nih, contohnya saya kan kurang penikmat kopi nih ya. Kalau saya sebagai penikmat tidak suka kopi gitu ya, kalau konsumsi ini kira-kira aman gak sih? Atau mungkin dia terlalu keras atau gimana menurut pandangan Bapak? Kalau Liberica itu lebih soft dan tidak terlalu keras. Dia tidak terlalu pahit, juga tidak terlalu kecut. Untuk lambung baik, untuk kesehatan khususnya perut yang tidak suka kopi atau yang biasanya wah saya kena kopi, kena emahku ndak itu bisa ini. Ndak ada pengaruh. Yang tidak suka kopi seperti saya kalau konsumsi yang namanya kopi Liberica Fatima ini tenang, aman pemirsa. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian kepo gimana sih rasanya kopi? Coba produk kita yang satu ini, keren banget. Dari aromanya kalau tercium sampai di rumah tuh pemirsa ya, aromanya tuh seger banget, kopi banget ya. Tidak pahit-pahit gimana gitu ya Pak. Wow, keren banget. Pak, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama atau seperti apa ya? Kalau prosesnya kita petik buah yang sudah benar-benar matang dan kita olah sesuai dengan pengolahan kopi, dikeringkan, terus terakhir di roasting gitu aja. Wow, berarti ini langsung diimpor dari Ponorogo sana ya? Wow, keren banget. Ini sudah berjalan berapa lama kalau boleh saya tahu Pak? Sejak 2015. Jangan khawatir, sudah sejak 2015 kopi Liberica Fatima ini ya. Teman-teman, yuk kita coba deh. Produk-produk lokal seperti ini pasti enak banget. Kalau kalian kepo gimana rasanya, yuk cepat buruan datang di stand bazar yang ada di Paroki Kristus Raja. Pak, setelah dari stand bazar ini kira-kira ini penjualan produknya masih ada di tempat lain atau bagaimana? Masih kami punya kontak person. Nanti kalau butuh beberapa tinggal kontak saja nomor bawah ini. Kami stay di Surabaya di Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Oke, jadi jangan khawatir, ya cuma satu hari, tidak ya, bisa kita pesannya bisa menghubungi Paroki Santo Aloysius Gonzaga untuk pembelian produk kopi Liberica Fatima. Oke, terima kasih ya Pak, keren banget. Sudah. Pemirsa ya, hari ini kalau tadi kita sudah keliling-keliling, yuk kita tanya kepo-kepo sedikit nih sama pengunjungnya. Kira-kira ini beli apa aja sih? Selamat siang Bu, boleh kenalan nggak, namanya siapa? Selamat siang, nama saya Nisa. Iya. Oke, bersama Kak Niva ya, kayaknya bukan ibu ya karena masih muda banget. Kak Niva, kok Kak Niva bisa sampai di sini? Kira-kira informasi tentang Bazar HPS ini taunya dari mana sih? Oh, kalau ini saya diajak sama bos saya. Bu, Kak, hari ini menurut Kakak tentang bazar sepanjang hari ini kayak gimana? Boleh dong kasih tahu perasaan Kakak mengikuti atau datang ke bazar ini kayak gimana? Kalau untuk pertama kali sih seru ya, banyak orang juga dan banyak yang jualan dan makanannya juga enak-enak terlihat. Oke, makanannya enak-enak. Kira-kira hari ini Kakak belanja apa aja sih? Kalau boleh tahu, boleh nggak sih dikasih tahu? Saya beli ini deh hari ini gitu. Oh, ini untuk belanjaan sih makanan ya, cemilan-cemilan sama baju, rajutan sama tas juga. Banyak borong juga sih. Wow, selain makanan, minuman, ada baju, ada tas. Coba dilihat deh pemirsa ya, diborong abis sama kakaknya. Jadi kita pasti
seru-seruan banget di sini ya. Oh ya Kak, nanti ada juga talk show. Jadi kakak-kakak bisa dengar informasi tentang ekoenzim dan lain sebagainya. Wow, diborong abis nih, tidak ada plastik lagi. Lihat, udah full ya, nggak mampu memegang apa-apa lagi nih pemirsa. Berarti menurut kakak satu kata buat hari ini? Terbaik. Baik, oke, terima kasih banyak Kak. Selamat siang. Pemirsa, semakin siang semakin ramai aja nih pengunjung bazar Hari Pangan Sedunia kita pada hari ini di Paroki Kristus Raja. Nah, nggak mau kalah dengan pengunjung yang lainnya, saya juga beli dong pemirsa. Di dalam sini ada beberapa makanan. Okta, saya membeli banyak. Sudah waktunya kita mencoba. Jadi teman-teman, yuk datang meramaikan bazar kita pada hari ini. Kalau gitu, saya kembalikan ke Okta. Oke, luar biasa. Kembali lagi bersama saya dengan Okta, reporter khusus reportase Komsos KR. Oke, Vla, thank you. Luar biasa. Kamu sudah menghabiskan berbagai macam belanjaan ya di bazar nanti. Dan sekarang ini di sebelah saya sudah ada salah satu pengunjung. Wah, saya mau kenalan dulu. Oke, mohon izin dengan Bapak siapa? Filipus Priyo Suprobo, Mbak. Waduh, Filipus Priyo Suprobo. Kalau boleh tahu, Pak, dari paroki mana? Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Nah, Bapak, wah ini jauh-jauh loh ya, dari paroki tetangga datang ke Paroki Kristus Raja. Sebelumnya kalau boleh tahu Pak, backgroundnya Bapak apa sih Pak kerjanya sehari-hari? Pendidik, Mbak. Wah, pendidik. Pendidiknya apa Pak kalau boleh tahu? Karena saya dapat selentingan ini. Wah. Pendidikan itu di pendidikan tinggi tepatnya sebagai dosen dan secara keminatan gitu ya. Itu di bidang aktor lingkungan dan desain. Oke, luar biasa. Jadi kalau dikaitkan dengan tema HPS ini harusnya sesuai ya. Waduh, sesuai. Jadi sekedar informasi buat pemirsa reportase Komsos KR, Bapak Priyo ini merupakan rektor dari Universitas Widya Kartika. Betul ya Pak? Wah, luar biasa. Sesuai dengan kompetensi beliau sebagai seorang tenaga pendidik dan juga sering mengisi narasumber ya untuk terkait mengenai manajemen ketahanan pangan dan juga pengelolaan manajemen sampah. Nah, tentunya dikaitkan dengan tema hari ini Pak Priyo. Bagaimana sih menurut Bapak dalam kita sebagai umat paroki dalam melakukan manajemen ketahanan pangan? Kira-kira UMKM kita yang dari paroki sudah siap belum sih Pak? Dan prosesnya harus seperti apa? Ya, kalau melihat dari apa yang diajarkan oleh Paus ya, mari kita sudah harus mulai. Mulai apa? Mulai untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan relativitas praktis. Nah, apa itu relativitas praktis? Nah, jadi gini, kadang-kadang kalau kita sering berhasil itu karena kuantiti, karena banyak. Tapi sering yang ditinggalkan, itu yang terpinggirkan, itu adalah yang tidak mampu mengejarnya. Nah, Paus tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau kita lihat sistem ekonomi kita, itu kebanyakan memang masih menjalankan relativitas praktis itu. Kalau hari ini kita mau tanya apakah UMKM kita siap atau tidak, kita harus jawab sama-sama. Siap nggak siap, maju. Nah, siap nggak siap harus maju. Jadi kayak orang Surabaya Pak ya, bonek dulu ya. Oke, baik. Bonek dulu, habis gitu rangkul sebanyak-banyaknya, jangan ditinggalkan yang terpinggirkan itu. Mari kalau Romo Bowo tadi menyampaikan kan ya, solidaritas. Nah, salah satu kuncinya itu.
Jadi kita harus punya moral yang sama, mindset yang sama di dalam mengejar kebersamaan itu. Dengan semangat apa? Spiritualitasnya, ekonomi seakan-akan jangan didekatkan sama dunia saja. Ekonomi itu juga punya spiritualitas rohaninya, yaitu tadi, Paus ingin kita mari ajakannya lebih ke moral sosial. Moral sosial berarti dengan bersama-sama, mari kepentingan itu dibangun dari kepentingan aku butuh apa, jangan membuat satu persaingan tapi butuh kelengkapan. Jadi kalau saya lihat di sini ya, banyak sekali UMKM di kuliner. Saya tinggal melihat sebenarnya potensi dari waste-nya saja, sampahnya saja, itu berapa. Nah, seharusnya kolaboratif sama yang di sudut tadi ada kalau nggak salah corner ekoenzim. Nah, sama maggot ya. Oke, itu yang untuk sampah organiknya. Bagaimana dengan yang non-organik? Saya melihat yang harus dibanyakin lagi di sini itu kelengkapan handicraft. Nah, di sana pemanfaatan plastik dan segala yang sifatnya non-organik bisa ditumbuhkan dari sana. Balik lagi siapa yang membutuhkan? UMKM yang di kuliner. Nah, jadi perputarannya itu harus dibangun karena kelengkapan. Nah, sehingga relativitas praktis tadi bisa dikurangi terus-menerus. Kita nggak tahu kapan berhentinya. Itu akan terus berputar sampai kita saling mengerti bahwa kebutuhan ini sebenarnya hanya dengan saling dilengkapi. Bukan kemudian setelah selesai dikonsumsi kita buang. Dibuang, tapi bagaimana caranya diresidu dari sisanya harus menjadi sesuatu. Semangat itu. Jadi tidak hanya derma dalam arti secara materi, tapi derma dalam pemikiran, dalam sikap, dalam batin kita, bahkan dalam pelaku. Sebagai pelaku usaha, baik itu yang kuliner maupun yang pengolahan zero waste-nya. Wah, luar biasa. Kasih aplaus. Bapak kapan ngadain webinar, Pak? Saya peserta pertama, Pak. Wah, luar biasa. Waktu yang singkat, tapi benar-benar saya seperti di-refresh ya mindset saya. Oh, ternyata harus seperti ini. Jadi semangatnya adalah semangat solidaritas terlebih dahulu. Bagaimana kita menjadi saluran berkat, tidak aja berkat berupa materi, tapi berkat itu di-recycle. Apa yang sudah kita berikan, sajikan, ternyata bisa dipakai lagi, digunakan lagi ya. Contoh satunya adalah dengan produknya yang plastik bagaimana bisa manfaatkan yang produk handicraft. Seperti itu ya Pak ya. Wow, luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bapak sudah belanja belum? Sudah. Aduh, kalau boleh tahu nih ya, belanja ala Pak Priyo itu apa sih? Karena kita membawa keluarga, nah maka yang harus kita cukupkan pertama adalah perut dulu. Ini sekalian pengen ngetes ya. Udah tahu belum ya produk kita tuh ada apa aja yang kiranya mencuri perhatian dari Pak Priyo? Ada kalau nggak salah apa tadi ya, nama produk seperti ala makanan Korea ya. Apa tadi namanya? Saya lupa tadi. Nyonya yang beli. Nah itu menurut saya kreatif. Kenapa? Dari sisinya, dari sisi akulturasi budayanya. Artinya gini, kita mungkin punya produk sendiri ya. Tapi kenapa enggak dicampur ya, dicampur dengan tradisi lain. Terus yang saya lihat kekurangannya juga seharusnya dipakein banyak cerita. Makanan itu ada ceritanya, storytelling ya, storytelling tentang itu. Nah, tadi makanya saya lupa, kenapa? Namanya menarik, tetapi ceritanya kurang. Coba kalau ceritanya dibanyakin ya, nah itu contohnya. Terus tadi ada juga minuman. Minuman juga saya lihat es degan bisa dikelola dengan sedemikian rupa. Memang dengan jelly, es degan jelly. Tapi coba dicari nama-nama yang unik, terus ada ceritanya, pasti menggugah selera. Nah, luar biasa ya. Emang beda ya kalau tenaga pendidik ya. Memang latar belakangnya itu di pendahuluan harus kuat dulu bab satunya ya. Baru nanti bab 2, 3, 4 kesimpulan yang mantap jadinya kayak begini. Ini luar biasa, nggak hanya belanja tapi beliau juga menganalisa. Mungkin Bapak jangan-jangan jadi juri tamu di sini. Oke, luar biasa sekali, waktu yang singkat banyak sekali berkat yang saya dapat dan tentunya bisa dinikmati oleh seluruh pemirsa dari reportase Komsos KR. Sekian, terima kasih banyak Pak Priyo. Matur nuwun sudah hadir di sini. Selamat menjadi saluran berkat untuk keluarga dan lingkungan Anda dan tempat Anda berkarya. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati. Dan di sebelah saya, wah sudah ada hadir di sini Ibu cantik Mbak Agatha Retnosari, selaku Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Waduh, ini kayaknya komisinya pas ya ini.
Pas banget, karena di Komisi B itu membidangi tentang perekonomian. Salah satunya adalah UMKM, koperasi, dan perindustrian perdagangan. Waduh, jadi memang bener ya, begitu dengar flyer UMKM langsung gercep ke sini ya? Ya benar. Jadi ada teman yang ngasih tahu, kamu nggak ke sini? Oh iya, ke sini. Gitu. Oke, Lot. Pengen tahu belanjaannya di mana tadi? Oh, di bawah. Oh, sekedar tahu ya, Bu Agatha hari ini borong 2 tas dan betul bahwasanya benar-benar zero waste tanpa plastik. Ya benar. Oke, tentunya untuk Hari Pangan Sedunia ya, temanya ini kan Zero Waste dan juga ketahanan pangan. Nah, menurut Bu Agatha yang tentunya sudah malang melintang dunia UMKM perekonomian di DPRD Provinsi Jatim, bagaimana sih Bu untuk penerapannya ketahanan pangan di paroki khususnya untuk KVKPAN Surabaya? Kalau saya melihat acara hari ini top banget. Saya mengapresiasi sekali adanya pameran seperti ini, paling tidak membantu UMKM kita khususnya yang makanan dan minuman untuk kemudian bisa lebih mengembangkan pasar. Bener nggak sih? Betul, sangat betul banget. Dan terlihat tadi ya, varian produknya macam-macam ya. Tidak hanya produk pangan, tapi juga ada yang bisa dikenakan juga. Oh iya, betul ya. Kayak ada batik, bahkan juga ada eco printing. Udah pernah nyoba tadi? Udah pernah beli. Udah pernah beli, luar biasa. Udah. Oke, baik. Yang terakhir nih, pesan-pesannya Mbak Agatha untuk seluruh umat paroki di KVKPAN Utara, khususnya ya untuk penerapan ketahanan pangan dan juga zero waste. Pesan saya untuk seluruh umat di Surabaya untuk ketahanan pangan itu adalah bagus, apalagi kita akan resesi ya tahun depan. Jadi salah satunya adalah kita menerapkan ketahanan pangan dengan melakukan verifikasi terhadap memperbanyak variasi makanan. Jadi tidak bergantung hanya pada beras ya. Terus kemudian mulai menanam sendiri ya, untuk ngirit lah istilahnya. Terus kemudian untuk UMKM yang ada di seluruh Surabaya, khususnya di Keuskupan Surabaya, segeralah untuk memenuhi syarat-syarat pendirian UMKM. Paling tidak harus punya nomor induk berusaha sama NPWP-nya. Kenapa? Karena untuk mengurus produk halal itu paling tidak harus punya NIB. Dan produk halal itu nanti akan diterapkan di tahun 2024. Meskipun saat ini ada kebijakan dari Presiden Jokowi untuk UMKM tidak perlu harus semuanya bersertifikasi halal. Dan halal kan juga ada yang halal self-declare untuk makanan-makanan yang tidak membutuhkan lab ya. Nah, tapi kalau membutuhkan lab itu memang mahal. Nah, tahun ini saya ada program untuk itu, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Cuman memang slotnya tidak banyak dan sudah full. Ya, terus kemudian di tahun ini juga akan ada kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, akan ada pelatihan untuk produksi produksi pangan berbahan dasar ikan, terus kemudian pelatihan manajemen UMKM supaya UMKM mudah mendapatkan pinjaman ke bank. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah pelatihan marketing online. Wah, luar biasa. Udah dapat ya banyak bocoran khususnya untuk persiapan menghadapi resesi dan juga di tahun 2024. Betul ya. Nah, buat yang tadi udah disonding-sonding sedikit, penasaran seperti apa? Langsung aja kunjungin Instagramnya Agatha Retnosari, tanya-tanya gimana sih caranya. Langsung kita mulai persiapan biar nanti kita siap menghadapi 2023 dan 2024. Oke, terima kasih Bu Agatha, sukses selalu. Tuhan memberkati. Oke, baik, seluruh pemirsa reportase Komsos KR, sekarang ini Okta sudah bersama dengan Romo Bowo yang tadi sudah memaparkan terkait talk show untuk peringatan Hari Pangan Sedunia yang ke-42. Nah, tentunya Romo, apa kabar? Baik. Wah, luar biasa, sehat. Ini manggilnya Romo atau Bli nih? Ya, Romo. Oke, siap. Baik. Semangat pangan lokal. Wih, luar biasa, semangat pangan lokal. Romo, dewasa ini kita selalu ditakutkan dengan adanya resesi 2023. Waduh, nanti kita nggak bisa mempertahankan sumber daya pangan kita sendiri. Nah, kalau dikembalikan lagi ke umat kita khususnya di paroki-paroki di Surabaya, Romo ya, tentang ekonomi kerakyatan sendiri, Romo menyikapinya bagaimana khususnya di KVKPAN Surabaya? Yang pertama, tadi yang Anda katakan resesi untuk pangan Indonesia itu hoax. Indonesia justru tahun 2023 ini surplus soal pangan. Satu, padi, kita surplus, sudah swasembada,
lalu itu surplus lagi. Dan yang kedua jagung, tadi yang saya katakan ini surplus, tetapi dampak memang sosialnya baru terasa akhir-akhir ini. Jagung ini untuk makanan atau ini untuk pakan ternak, itu kesimpulannya. Yang ketiga soal sorghum jali ini yang sedang naik setelah porang kemudian didaulat. Ini data nasional. Tapi bahwa pangan yang kita usahakan dalam UMKM, unit usaha usaha mikro itu berbasis kuliner, berbasis pangan ini menjadi kebutuhan sehari-hari yang kalau di dalam PSE, pengembangan sosial ekonomi, ini menjadi salah satu program yang harus dimiliki oleh seksi sosial atau seksi pengembangan sosial ekonomi di paroki masing-masing. Mendata ya umat yang di lingkungan yang memang mata pencahariannya, livelihood-nya itu adalah dia berbasis usaha produksi rumah tangga itu. Hanya soal kelayaan pertama, ini yang akan mendukung market mereka. Kelayaan PERT, bagaimana paroki dengan seksi pengembangan sosial ekonomi itu mengedukasi umat yang berjualan seperti tadi saya beli itu kerupuk, kemudian makanan-makanan ini layak untuk dikonsumsi dengan BPOM-nya, itu layak. Yang kedua ada lagi fenomena label halal, itu yang menurut saya ini produk-produk rumah tangga yang berbasis kuliner ini bisa masuk ke dalam pasar yang sekarang sudah dibuat di jaringan UMKM di tingkat daerah. Oke. Nah, di tingkat daerah juga ada bursa-bursa UMKM. Ya, pertanyaan saya berapa populasi orang Katolik yang masuk di situ gitu. Kalau kita tidak pernah punya, atau kita ingin membuat iklim sendiri yang menjadi support system bagi pemerintah, tidak masalah begitu loh. Bahwa pangan yang mau kita perjuangkan itu justru yang berbagai macam itu memang ini menjadi kajian nyata atau karya pastoral seksi sosial pengembangan sosial ekonomi di paroki itu tahu kebutuhan umat itu loh, maksudnya pastoralnya ya begitu. Oke, luar biasa. Jadi bahwasannya kalau dibilang resesi atau terkait ketahanan pangan harusnya kita boleh dikatakan mandiri ya Romo. Sama mandiri, kita surplus. 2023 kita menjadi negara yang bisa memberi pasokan kepada daerah-daerah di luar Indonesia yang termasuk ASEAN ini. Karena krisis Ukraina ini yang menyebabkan lalu perputaran ekonomi global ini lalu memang menyerang di ekonomi nasional ini. Tetapi Indonesia sudah mengantisipasi dengan ketahanan pangan. Hanya persoalannya apakah kita menyadari bahwa produk-produk yang sedang menjadi produk unggulan dari Badan Pangan atau Ketahanan Pangan Indonesia ini bisa dikonsumsi gitu loh. Tetapi ternyata memang kalau tidak ya memang harus diekspor. Nah, harus keluar yang bisa digunakan dengan berbagai macam. Apakah teman-teman yang nanti mengerti bahwa dari porang itu bisa menjadi mie, ramen, jadi menjadi konyaku dan pangan yang menggantikan karbohidrat. Apakah teman-teman juga mengerti bahwa dari talas itu bisa menjadi makanan, kue-kue kecil, kue-kue ringan yang tidak terlalu berbahaya untuk kulit, untuk iritasi, untuk menimbulkan efek samping? Tidak. Yang penting harus ada alih-alih boga, alih-alih gizi yang justru dari teman-teman kita yang dari Universitas Katolik yang memiliki teknik pangan itu, dia yang memberi edukasi itu. Ini sangat dekat dengan keluarga, makanan nomor 1 untuk keluarga. Nah, ini luar biasa. Tadi menarik yang Romo sebutkan bahwasannya harus mandiri dan utamanya adalah mengerti kebutuhan dari umat itu sendiri sehingga UMKM itu bisa growth atau survive. Nah, kalau dilihat dari UMKM yang tentunya sudah Romo bina ya, sudah termasuk growth belum atau mereka sudah memahami belum kebutuhan dari umatnya sendiri? Ini masih awal. Ya, baru tahun 2021
berjalan, masih awal. Sangat ini masih baru melangkah dan masih eksperimen mencoba melihat yang selama ini menjadi mata pencaharian umat satu, menjadi basis perjuangan ekonomi umat, ekonomi rakyat ini. Bagaimana mereka hidup dari berjualan produk-produk yang saya pikir untuk dibawa keluar belum bisa. Di lokal saja masih dipertanyakan lah. Ini yang kita bina dengan cara pameran ini. Supaya mereka mempunyai cara pandang bagaimana membuat packaging dari makanan yang diproduksi, kuliner yang diproduksi. Bagaimana mereka mempunyai relasi, sharing soal produksinya. Bagaimana menjalin hubungan untuk produksi ini. Saya punya teman, saya punya tetangga yang membuat ini dan bisa membuatkan link. Ya inilah yang disebut ekonomi rakyat dan kekeluargaan, dan sangat cocok tahun 2023 itu yang dimaksud ekonomi kekeluargaan. Ekonomi yang berbasis rumah tangga itu bukan hanya berpikir soal keluarganya sendiri, rumahnya sendiri aman, yang lain tidak tahu. Loh, ini persekutuan. Jadi keluarga Katolik itu rumah tangga ini bisa saling berbagi makanan, berbagi produk, itu loh. Yang saya katakan kalau doa lingkungan, lalu snacknya dari Bu Agustinus, Bu ini, lalu minumannya dari ini, itu berdasarkan home base, produksi rumah tangga itu. Sehingga ini berjalan gitu loh, sirkulasi, sirkel keuangan ini, ekonomi sirkelnya itu berjalan. Wow, luar biasa ya, sangat edukatif dan informatif sekali yang disampaikan oleh Romo Bowo. Jadi bahwasanya para pemirsa reportase Komsos KR tidak perlu khawatir akan adanya berita-berita di luar sana. Bahwasanya kita tuh mandiri dan bisa survive terkait pertahanan tangan. Nah tentunya bahwasanya terkait juga mengenai solidaritas yang tadi udah Romo sebutkan ya. Kita mulai dari lingkungan terkecil kita sendiri, dimulai dari keluarga, kemudian kita kembangkan ke lingkungan sehingga bisa berdampak untuk paroki bahkan juga untuk masyarakat. Pesan saya untuk teman-teman paroki KR, Anda punya romo-romo misionaris yang paling tidak melalui Komisi PSC Keuskupan Surabaya bisa menjalin kerjasama untuk pergi ke paroki-paroki daerah, mengembangkan ekonomi pertanian di sana. Ya, apa yang bisa kalian support terhadap pertanian di sana, sayur, palawija, hortikultura itu, pertanian sorghum, dan tidak hanya memberi bantuan, tetapi bisa membuat jalur market, jalur bisnis ini supaya mereka bisa itu berbagi berkat. Karena Anda yang di Paroki Kristus Raja memang dibina untuk bermisi memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang terpinggir, dan di desa-desa, di paroki-paroki itu juga bekas dari misi-misi Anda sekalian yang butuh dilihat lagi, dibina lagi, dibangun, tidak hanya langsung intervensi begitu, tetapi dibuatkan jalur yang lebih bersahabat, lebih ramah lingkungan, dengan ketentuan-ketentuan yang tidak memihak terlalu menyalahkan dan sebagainya, tetapi memang ini sungguh-sungguh memperjuangkan, memberdayakan. Itu pesan saya untuk teman-teman Kristus Raja. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Romo Bowo. Wah, sukses terus. Selalu menjadi saluran berkat untuk ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Mana keseruan Hari Pangan Dunia yang ada di Paroki Suraja sangat luar biasa, bukan? Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam liputan reportase Paroki Kristus Raja. Dan tentunya kami terus mengundang kontribusi dari Anda semuanya untuk turut hadir memberikan informasi terbaik untuk Komsos KR. Sekian dari saya, reporter Okta, pamit undur diri khusus untuk reportase Komsos KR. Terima kasih. Apa ya?